tradisi menyusui di lingkungan Bani Sa'ad, serta peristiwa pembelahan dada Nabi. Pada masyarakat Arab pra-Islam, terdapat tradisi sosial yang cukup umum, yaitu menyerahkan bayi untuk disusui dan diasuh oleh perempuan dari kabilah Baduy di luar kota Mekah. Tradisi ini tidak hanya didasarkan pada alasan praktis, tetapi juga memiliki nilai budaya dan pendidikan. Lingkungan padang pasir dianggap lebih sehat karena udaranya bersih, jauh dari penyakit perkotaan, serta mampu membentuk fisik anak menjadi lebih kuat. Selain itu, kehidupan Baduy yang sederhana dan keras dinilai dapat menanamkan kemandirian serta ketahanan mental sejak dini. Kabilah yang terkenal dalam praktik ini adalah Bani Sa'ad, yang dikenal memiliki kemampuan bahasa Arab yang fasih. Oleh karena itu, keluarga-keluarga Quraisy memilih kabilah ini agar anak-anak mereka tumbuh dengan kemampuan bahasa yang baik, yang pada saat itu merupakan simbol kecerdasan dan kehormatan sosial. Dalam konteks ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Riwayat klasik menjelaskan bahwa sebelum mengasuh Nabi, Halimah hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Ia datang ke Mekah dalam keadaan kekurangan, bahkan hewan tunggangannya lemah dan tidak produktif. Namun, setelah membawa Nabi Muhammad SAW, terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupannya. Hewan ternaknya menjadi lebih sehat, air susu melimpah, dan kondisi ekonominya pun membaik. Dalam perspektif keagamaan, hal ini dipahami sebagai bentuk keberkahan yang menyertai Nabi sejak kecil. Pengasuhan di lingkungan Bani Sa'ad memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan karakter Nabi. Beliau tumbuh dalam lingkungan yang sederhana, jauh dari kemewahan kota, serta terbiasa menghadapi kondisi alam yang keras. Hal ini berkontribusi terhadap terbentuknya sifat-sifat seperti kesederhanaan, ketahanan, dan kepekaan sosial. Dari sudut pandang pendidikan Islam, fase ini dapat dipahami sebagai bagian dari proses pembentukan karakter yang alami dan kontekstual. Dalam masa tinggal di Bani Sa'ad, inilah terjadi peristiwa pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat menyebutkan bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi yang sedang bermain, kemudian membelah dadanya, mengeluarkan segumpal sesuatu dari hatinya yang disebut sebagai bagian dari pengaruh setan, lalu membersihkannya dengan air. Dalam beberapa riwayat disebutkan air tersebut adalah air Zam-Zam dan mengembalikannya ke tempat semula. Peristiwa ini juga tercatat dalam hadis sahih seperti dalam Sahih Muslim. Nah, menariknya, dalam kajian hadis dan sirah terdapat variasi riwayat terkait peristiwa ini. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa pembelahan dada terjadi pada masa kanak-kanak di Bani Sa'ad. Sementara riwayat lain menyebutkan bahwa peristiwa serupa juga terjadi menjelang Isra Mi'raj. Variasi ini menunjukkan bahwa tradisi periwayatan dalam Islam memiliki dinamika tersendiri, sehingga memerlukan pendekatan kritis dalam memahaminya. Dari sudut pandang teologis, peristiwa pembelahan dada dimaknai sebagai simbol pemurnian hati Rasulullah dari segala potensi keburukan serta persiapan spiritual untuk menerima wahyu. Hal ini berkaitan dengan konsep ismah atau kemaksuman Nabi, yaitu keyakinan bahwa para nabi dijaga oleh Allah dari dosa besar. Dengan demikian, peristiwa ini memiliki fungsi penting dalam membangun keyakinan umat Islam terhadap kesucian dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Namun dalam perspektif historiografi modern, peristiwa ini sering dianalisis secara berbeda. Para sejarawan seperti William Montgomery Watt menekankan bahwa kisah-kisah seperti pembelahan dada perlu dilihat sebagai bagian dari narasi religius yang mengandung simbolisme tinggi.
Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara aspek keimanan dengan analisis sejarah. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk menolak kisah tersebut, tetapi untuk memahami bagaimana narasi tersebut berkembang dan berfungsi dalam tradisi Islam. Selain itu, dari sudut pandang fungsi sosial, kisah pembelahan dada juga berperan dalam pembangunan citra Nabi sebagai sosok yang telah dipersiapkan secara ilahi sejak kecil. Narasi ini memperkuat legitimasi kenabian beliau di mata umat Islam, serta menjadi bagian dari pendidikan keagamaan yang menanamkan nilai kesucian hati dan pentingnya pembersihan diri. Dengan demikian, tradisi menyusui di Bani Sa'ad dan peristiwa pembelahan dada Nabi tidak hanya dapat dipahami sebagai bagian dari sejarah kehidupan Nabi, tetapi juga sebagai fenomena yang mengandung dimensi sosial, pendidikan, teologis, dan historiogis. Keduanya saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana proses pembentukan pribadi Nabi Muhammad SAW yang berlangsung sejak masa kanak-kanak, baik melalui pengalaman sosial maupun melalui intervensi ilahi menurut keyakinan umat Islam.